Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Baru 1 minggu tinggal di Amerika Serikat, sudah dapat kerja dengan gaji sekitar 35 juta per bulan. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita hubungi Bang Boy melalui sambungan video call langsung ke Amerika Serikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Boy? Alhamdulillah baik. Jam berapa sekarang sana? Di sini sekarang jam setengah 10 malam. Oh, iya. Gimana keadaan di sana? Di Indonesia sekarang nih lagi PPKM nih. Kalau di Amerika nggak, situasi COVID-nya gimana? Kalau di sini sih udah banyak yang nggak pakai masker ya, karena kayak kemarin sholat Jumat di masjid Indonesia atau malah masjid punya Indonesia itu udah nggak jaga jarak lagi, tapi masih pakai masker gitu. Mungkin karena di Amerika sini seluruh masyarakatnya udah pada mayoritas ya, keseluruhan kebanyakan sudah vaksin kali, dari anak-anak sampai orang tua tuh udah pada vaksin, jadi mereka pede gitu loh. Kemarin juga pas di bandara juga nggak ditanya masalah COVID sama sekali, tapi memang tetap pakai masker. Jadi bener-bener ya tetap pakai masker, tapi kalau sholat Jumat udah nggak jaga jarak. Kemarin di bandara di karantina juga enggak, pas sampai apartemen nggak ada suruh karantina, bisa jalan kemana-mana udah bebas gitu loh. Jadi di sini setiap farmasi di swalayan besar itu bisa mengadakan vaksin gitu loh, vaksin gratis gitu buat siapa aja yang datang, bisa datang ke sana, nggak pakai daftar, cukup ya walk in terus isi formulir segala macam lah, normal buat data pemerintah kan, apa orang siapa aja yang udah pernah vaksin. Nah, tapi setelah vaksin itu enaknya kalau di swalayan di sini bisa dapat voucher belanja tuh $5 tuh buat beli cemilan lah, bebas apalah gitu. Terus setelah disuntik kita suruh tunggu dulu sekitar 30 menit di restoran tersebut, di swalayan tersebut untuk jaga-jaga gitu. Nah, selama sambil nunggu itu bisa sambil belanja tuh pakai voucher belanjanya. Saya sendiri sih sebetulnya sudah vaksin ya di Indonesia, pakai Sinovac 3 bulan yang lalu lah. Tapi saya lebih tenang, saya nanti akan vaksin lagi, pakai vaksin di sini. Katanya sih vaksin Pfizer ya, Pfizer itu bisa lebih efektif lah untuk menangkal virus corona gitu loh ya. Jadi lebih jauh lebih bagus daripada Sinovac. Tapi saya juga kalau kemana-mana sekarang ini masih pakai masker sih. Oh iya, yang penting sih tetap prokes aja dulu sampai betul-betul situasinya aman. Oh iya, ini kan nih udah 2 minggu ya, udah mau 3 minggu sampai di Amerika. Bisa ceritain nggak apa sih pertama-tama yang dilakukan dulu waktu pertama sampai sana, biar share nih sama teman-teman subscriber, tipsnya apa sih kira-kira? Hari pertama saya sampai di sini sudah malam ya posisinya, jadi selama di sana saya sengaja nggak tidur ya kan, 3 jam sampai 4 jam sebelum mendarat saya nggak tidur, jadi biar sampai sini langsung ngantuk, jadi langsung tidur menghindari jet lag. Besokannya hari kedua saya di sini, saya langsung pergi ke provider, ke T-Mobile kalau di sini namanya, di lokal untuk keperluan buka rekening di Bank of America gitu loh. Setelah saya beli nomor di T-Mobile, saya pergi ke Bank of America. Kebetulan jaraknya nggak terlalu jauh sama T-Mobile, jadi saya jalan kaki. Tapi beda sama di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia kan tinggal ngambil nomor antrian, datang aja ya, tinggal ngambil nomor antrian.
Enggak, kalau di Amerika tuh harus bikin appointment dulu untuk ketemu sama personal banker untuk bikin buku tabungan gitu. Jadi saya datang ke Bank of America untuk membuat janji di hari berikutnya. Terus hari berikutnya saya ke Amerika untuk buka, dan di sini buka rekening itu bisa ya, hanya memerlukan KTP dan paspor, tidak memerlukan SSN. Bukan tidak memerlukan, tapi belum. Tapi nanti pada saat SSN datang itu langsung harus dikasih tahu ke bank tersebut, Bank of America. Terus kartu ATM-nya juga dikirim ke apartemen tuh sekitar ya 2 hari 3 hari lah gitu. Berikut juga kartu kreditnya segala macam. Tapi dengar-dengar Bank of America bukan bank favorit di sana itu, malah katanya banyak yang nggak suka ya. Ya, saya juga dengar dari teman di sini bisa yang dia kebetulan baru datang juga ya dari Indonesia ke Amerika, kebetulan dia tinggal di California. Saya tanya-tanya dia bukanya pakai bank apa, karena dia buka pakai Bank of America, tidak perlu pakai SSN, bisa langsung buka pakai paspor aja lah gitu. Karena info yang saya dapat seperti itu, jadi saya langsung ke Bank of America, saya tidak ke bank lain karena saya terlalu resiko bawa cash kemana-mana gitu. Saya juga nggak mau lah bawa cash kemana-mana, jadi sudah segera mau dimasukin ke bank gitu loh. Terus saya juga butuh cepat kartu kredit, karena kan tanpa kartu kredit kalau di Amerika itu agak susah ya, karena rata-rata semua di sini kebanyakan memang sudah menggunakan kartu kredit sistemnya pembayarannya. Maupun itu beli di warung kelontongan, beli minuman satu aja itu pakai kredit gitu loh. Di sini sudah semua naik Uber, naik bisa pakai cash gitu di sini. Kalau di Indonesia kan masih bisa pakai, kalau di sini nggak bisa pakai. Saya coba buka kartu kredit yang normal ya, kayak bank-bank di Indonesia lah gitu ya. Nggak bisa ditolak langsung, berharap sih nggak ditolak ya. Jadi saya setelah ditolak itu saya langsung buka secured credit card gitu. Secured itu artinya deposit yang ditaruh sejumlah yang kita inginkan. Nah itu yang bisa dipakai gitu, tiap bulan bayar. Iya, banyak yang tanya nih. Karena Bank of America ini tidak disukai karena udah sangat ya nomor 2 di Amerika. Ya jadi customer service-nya jadi kurang masalah untuk bayar yang kuat. Iya, banyak yang tanya nih kan, di Amerika nih sendirian nih, Bang Boy nih baru pertama kali lagi. Terus nggak ada orang yang dikenal di sana. Itu boleh share nggak apa aja sih tipnya yang perlu dilakukan kalau kita single berangkat sendiri ke Amerika baru pertama kali? Apa sih yang pertama kali kita lakukan di sana itu? Yang pasti sih saya nggak jauh-jauh ya dari Google ya, dari Google semua info yang saya butuhkan saya browsing dulu. Jadi sebelum pergi kemana-mana saya browsing. Dan misalkan dari sini mau kemana gitu saya browsing dulu. Terus pemilik apartemen juga kebetulan kantornya ada di lantai atas, jadi saya sewanya basement. Jadi saya juga berusaha akrab lah sama pemilik apartemen di tempat saya tinggal ini. Gitu. Jadi saya tahu info-info berbagai lokal yang ada di daerah saya gitu, seperti bank, swalayan, supermarket gitu ya, kantor pos atau ATM lah, di mana posisinya itu jadi saya tahu. Saya juga ikut grup WA yang isinya menang DV program 2021, sehingga kita bisa saring tukar informasi. Tadi yang saya bilang ada yang di California, nanti tanggal 31 Juli ada yang baru berangkat juga gitu ya. Terus saya juga ada kontak sama YouTuber yang kebetulan tinggal di Harris. Terus karena saya dengan itu ngobrol mengenai pekerjaan ya, atau mengenai apa aja yang ada di Amerika sih, apa sih yang dibutuhin gitu. Jadi ketemuan nggak, Mak? Katanya mau ketemuan sama YouTuber itu. Iya, jadi ketemuan. Ngobrol, makan bareng lah segala macam, sambil ngobrol-ngobrol mengenai
apa yang diperlukan gitu di Amerika, do's or don'ts-nya apa yang harus dilakukan dan nggak harus jangan dilakukan kalau di Amerika gitu. Terus selain itu juga di Amerika di sekitaran sini lingkungan kita tinggal ini biasa didapat dari community kayak misalkan masjid gitu. Kalau jadi saya pada hari Jumat pertama saya di Amerika, saya berangkat langsung ke sana. Sebelumnya saya tadi cari informasi ke Google naik bisnya apa aja, jadi saya berangkat naik bis akhirnya sampai juga di Imam Center, walaupun sempat kelewat agak jauh sekitar 1,5 mile saya kelewat gitu. Terus saya juga ya nanya-nanya lah di sana. Kebetulan ketemu sama orang Indonesia, dia langsung kenalin, Indonesia ya, dia bilang gitu. Oh iya saya Indonesia gitu. Baru ngobrol-ngobrol di situ, terus cari informasi, saya kumpulin nomor teleponnya. Alhamdulillah ya dapatlah sekitar 5 orang nomor telepon di sana. Jadi nanti kalau ada apa-apa perlu apa nanya ke orang gitu loh. Kebetulan kan makanan halal kan mereka pasti tahu lah di mana sih lokasi makanan halal, Asian market gitu kan, di mana, jadi bisa cari tahu. Terus selanjutnya juga setelah saya punya nomor rekening di Amerika, di minggu pertama itu saya sudah mulai mencari pekerjaan gitu ya, lempar-lempar lamaran. Salah satu platform yang sudah Indeed gitu loh, itu yang terkenal di Amerika. Ya selain Amazon saya dapat tawaran pekerjaan juga ya di restoran Jepang, referensi dari Bang Andi, salah satu ketemuan sama si Mama di minggu pertama kemarin ya. Hanya karena saya kurang pengalaman di Indonesia, dianggap belum banyak pengalaman di Indonesia sebagai hibachi chef, gaji yang ditawarkan juga belum besar gitu loh, belum terlalu tinggi. Tapi alhamdulillahnya udah buat saya yang baru 3 minggu di sini sudah dapat pekerjaan, alhamdulillah gitu. Oh iya, alhamdulillah banget ya, belum sebulan tapi udah langsung kerja. Jadi ini udah mulai kerja. Gaji awalnya berapa sih? Kalau yang Amazon tuh gimana? Iya, untuk minggu minggu pertama saya nanti ini sih besar untuk ukuran Amerika, sekitar $2.300 bersih ya, atau sekitar 35 jutaan sebulan. Tapi sudah dapat tinggalan ya. Kalau bujangan harusnya udah nggak pusing bayar sewa apartemen lagi karena sudah all include semua, ada wifi juga, nggak pakai wifi. Terus makan juga di restonya sih udah gratis 3 kali sehari. Kalau yang di Amazon sih masih dalam proses ya, saya juga masih nunggu. Gaji yang ditawarkan juga nggak tinggi-tinggi amat, $16 per jam gitu. Tapi bukan saat dan tempat untuk pilih-pilih kerjaan di sini karena paling tidak sementaranya sambil nunggu formal job yang juga lagi lempar-lempar lamaran di Glassdoor. Saya juga insya Allah masih punya kesempatan untuk double job supaya bisa dapat income tambahan lebih gitu. $16 per jam itu kalau sebulan kurang lebih ya sekitar 2.800-an lah sebulan ya, atau sekitar 40 juta sebulan. Itu udah alhamdulillah banget tuh kalau jadi itu udah bisa mencukupi untuk biaya hidup per bulan tuh, meski nggak berlebih sih untuk ukuran Amerika. Emangnya Amazon itu boleh ya kita bekerja di sana meski belum punya SSN? Boleh, tapi boleh cukup dengan menggunakan paspor yang ada visa imigrannya gitu loh, yang sudah ada visa imigran. Tapi kalau visa turis nggak bisa ya. Kemarin sempet ada yang nanya juga. Terus tapi paling lama itu 90 hari sejak dari pertama hari kerja itu akan hanya SSN itu di hari ke-10 gitu. Terus kalau green card-nya sih masih belum ya, mungkin karena USCIS-nya sendiri terlalu overloaded untuk
karena waktu saya kemarin ke sana juga sempat ke USCIS untuk nanya green card, karena kan katanya 2 minggu ya. Itu posisinya tuh rame, panjang antriannya gitu loh. Gitu. Terus jadi saya belum terima green card, jadi sebagai gantinya si green card itu adalah visa yang dikasih sama Amerika, visa imigran kita itu berlaku untuk 1 tahun dan harus segera udah bisa bikin ID lah, ID lokal gitu, KTP gitu untuk di Amerika menggunakan paspor tersebut gitu. Saya terima di hari, terus ya bisa dipakai kemana-mana kalau udah punya ID mah, udah bisa kemana-mana, udah bisa bikin SIM juga segala macam. Saya terima SSN itu di hari yang saya bilang dari langsung lokasi, langsung berangkat ke sana, besokannya interview, lokasi gudangnya juga Baltimore, sekitar 1 jam lah kalau naik Uber atau 2 jam kalau naik metro, naik umum. Malah kalau dihitung-hitung bisa 3-4 jam kalau sama nunggu bisnya. Ya lumayan jauh sih ya. Baltimore tuh letaknya itu antara Washington DC dan New York City tuh. Dari Washington ke Baltimore itu kalau nggak salah 1 jam. Sementara kalau dari Baltimore ke New York itu sekitar 3 jam. Emangnya mau rencana double job kayak apa sih? Ya di waktu senggang nih mungkin saya akan coba daftar Uber atau Lyft ya, atau Uber Eats atau Postmates atau DoorDash gitu kan. Di sini banyak platformnya untuk pekerjaan double job. Waktu kemarin dari airport saya ke apartemen itu jaraknya nggak jauh-jauh amat lah ya, 45 menit lah. Itu biayanya itu $140 padahal perjalanan cuma 45 menit gitu kan. Itu wow banget gitu ya untuk suatu double job gitu ya. Berarti kalau sebulan rutin aja tiap hari minimal 2-3 jam itu ya bahkan sampai $4.000 per bulannya. Berarti harus beli mobil dong ya? Iya, kalau di Amerika sih mobil udah bukan barang mewah di sini, bukan barang mewah, udah jadi kebutuhan banyak orang. Bayangin aja saya ke lokasi Amazon itu yang seharusnya bisa ditempuh dengan 1 jam, saya butuh waktu 4 jam dengan gunakan bis dan metro gitu. Begitu juga waktu kemarin ke masjid, saya juga nunggu bisa sampai 30 menit gitu. Terus kalau terus-terusan naik Uber juga di sini ongkosnya lumayan gitu loh, mahal gitu ya. Padahal jaraknya 7 miles lah, 3 miles, 7 miles. Itu kemarin biayanya itu bisa $12 belum sama tips. Tipsnya paling kecil $2 di sini gitu. Ya jadi harga mobil di sini juga relatif lebih murah gitu loh ketimbang di Indonesia. Jadi beli di mobil bekas kok, nggak yang baru gitu kan. Dan alhamdulillah ada yang kasih pinjam uang, nggak aja jadi modal usaha gitu. Kalau hitungan ya juga lunas. SIM Indonesia apa berlaku di sana? Apa boleh beli mobil padahal belum punya SIM Amerika? SIM di Indonesia itu hanya berlaku 1 bulan di Maryland. SIM-nya Indonesia ya, SIM fisiknya Indonesia cuma berlaku 1 bulan di Maryland. Beda-beda state, beda-beda peraturan. Selain itu wajib punya SIM lokal sini gitu. Tapi saya punya SIM internasional yang bisa berlaku 1 tahun di Maryland gitu. Di state lain saya nggak tahu. Itu beda-beda state, beda-beda peraturan. Terus beli mobil di sini sih boleh-boleh aja ya, dengan menggunakan SIM internasional. Tapi dalam 2 bulan harus sudah punya SIM lokal gitu loh. Karena kendaraannya bisa keluar KB-nya itu kalau belum punya SIM lokal, mobil hanya dilengkapi dengan SIM dengan STNK temporary STNK aja, STNK sementara. Mobilnya sendiri itu bisa langsung digunakan dengan STNK sementara. Apa bisa juga langsung daftar Uber tuh untuk double job? Mobil langsung dibawa pulang hari itu juga. Gampang sih, pagi datang ke dealer, siang mobil udah dibawa pulang gitu ya.
dan kita juga bebas kemana-mana bawa mobil ini, keluar kota juga boleh gitu kan, tidak ada batasan gitu untuk bawa mobil ini. Tapi untuk daftar Uber sih saya harus punya SIM lokal dulu supaya surat kendaraan yang lengkap, karena itu yang dibutuhin sama si Uber gitu loh. Oke deh, nanti kita obrolin lagi, bikin konten khusus soal gimana cara beli mobil bekas di Amerika meski belum punya SIM lokal Amerika sana ya. Nanti tolong videoin aja tempat kerjanya tuh, biar teman-teman subscriber juga punya bayangan kayak apa sih resto di sana. Ya oke, siap, insya Allah nanti saya videoin. Oke, ya udah Boy ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, memang 35 juta sebulan itu untuk ukuran Amerika Serikat tidak terlalu besar. Tapi kalau gaji itu sudah termasuk akomodasi, sudah termasuk juga makan, seharusnya cukup banyak lebih yang bisa ditabungkan oleh Bang Boy. Apalagi saat ini Bang Boy ke Amerika Serikat masih sendiri, istri dan anaknya baru menyusul 1-2 bulan nanti. Mudah-mudahan informasi ini ada yang bermanfaat buat Anda ambil jika Anda mau berangkat dan pindah ke Amerika Serikat nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.